10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Bapak ya di jam kedua setelah agama. Di jam kedua ini kita akan masuk ke materi Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi Bahasa Indonesia, Bapak kasih kesempatan kalian dulu untuk minum, silakan. Mau ngemil atau mau menyiapkan cemilan sambil belajar boleh, atau sambil menonton video Bapak ya, silakan. Oke, Bapak langsung ya masuk ke tema 5, subtema 3, pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, ini PowerPoint-nya akan diperhatikan dan didengarkan ya. Kompetensi dasar tentang Bahasa Indonesia kali ini adalah menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi KD 3.7. Ya. Untuk KD 4.7-nya menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Itu ya KD-nya, dan ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menguraikan konsep-konsep teks non-fiksi. Poin kedua, siswa dapat menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dalam bahasa sendiri. Itu ya. KD-nya jelas, tujuan pembelajaran juga ada. Kita langsung melanjutkan lagi ke materi. Materi Bahasa Indonesianya kali ini tentang menemukan dan mencari arti kosakata baru. Mencari arti kosakata baru merupakan salah satu cara untuk menemukan informasi. Ya. Salah satu cara mengetahui arti kosakata baru adalah dengan mencarinya dalam kamus. Tuh. Jadi Bapak harap anak-anak di rumah memiliki kamus ya. Kamus bahasa Indonesia, karena kita sedang belajar bahasa Indonesia ya. Jangan kamus bahasa Inggris, apalagi bahasa Palembang. Nah, mana lucu oke? Sip. Lanjut ya. Untuk menemukan arti kosakata baru dalam kamus, jadi ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya ya. Tuh. Yang pertama, perhatikan huruf-huruf penyusun kosakata yang ingin kita ketahui artinya atau yang ingin kita cari, ya. Tuh. Poin kedua, setelah itu carilah kosakata tersebut dalam kamus dengan memperhatikan huruf pertama kosakata tersebut. Jadi kalau kosakata itu huruf pertamanya P, yang cari P di kamus, huruf P. Dan poin ketiga, setelah itu huruf abjad. Dan poin keempat, setelah menemukan kosakata yang kita cari, pilihlah arti yang sesuai dengan konteks dalam teks bacaan. Ya, itu poin-poinnya dalam mencari kosakata dalam kamus. Baik, lanjut ya. Nah, jenis-jenis kosakata. Jenis-jenis kosakata itu ada 3. Ada sinonim, antonim, dan homonim. Nah, yang pertama itu sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Jadi, persamaan kata itu maksudnya suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun artinya sama atau mirip. Ya, jadi contohnya misalnya pintar, persamaannya pandai, itu ya. Dan lain-lain nanti ada, kita cari, nanti kita akan pelan-pelan kita pelajari contoh-contohnya. Yang kedua, antonim. Antonim kebalikan dari sinonim. Tadi sinonim ada persamaan, sedangkan antonim adalah lawan. Jadi suatu kata yang mengandung makna yang berkebalikan atau berlawanan dengan kata lain. Sebagai contoh, ada jauh, ada dekat, ada baik, ada buruk, itu ya. Nah, ada panjang, ada pendek, itu antonim. Yang ketiga itu homonim. Homonim itu ungkapan yang bentuknya sama
dengan sesuatu ungkapan lain, tetapi berbeda arti atau maknanya. Tuh ya. Seperti contoh, ini ada ya. Nyawa Ali masih bisa diselamatkan meskipun terkena bisa ular kobra. Nah, kata bisa di sini ada dua, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Di mana bisa yang pertama itu adalah dapat, dan yang bisa kedua ini racun. Oke? Itu ya, 3 ya. Jadi ada 3 jenis kosakata. Ingat. Yang selanjutnya adalah menyampaikan pendapat. Jadi ada pengertian pendapat. Pendapat adalah pernyataan yang kebenarannya sangat relatif karena dipengaruhi oleh unsur pribadi yang bersifat subjektif. Dan ini ada poin-poinnya tentang penyampaian pendapat yang harus diperhatikan. Yang pertama, berdasarkan pengetahuan mengenai apa yang dibahas dalam teks itu ya. Yang kedua, harus sopan dan tidak emosional. Yang ketiga, pendapat harus disertai alasan yang logis dan berdasarkan fakta. Kemudian lanjut, dalam memberikan pujian, ungkapkan dengan jelas bagian mana yang layak mendapat pujian. Lanjut, dalam memberikan kritik juga, ungkapkan dengan jelas bagian mana yang akan dikritik dan gunakan kalimat ketidaksetujuan secara tidak langsung. Tuh, jadi sopan lah istilah bahasanya ya. Oke. Nah, itu materi bahasa Indonesia tema 5 subtema 3. Untuk tugas, anak-anak bisa membuka buku cetak tematik halaman 118 dan 119. Ya, tugasnya ini buku tematik halaman 118 dan 119. Kemudian dilanjutkan buku tematik halaman 134 dan 135. Ini ya. Langsung dikerjakan di buku cetak. Jadi bila anak-anak sudah mengerjakan, difoto, dan seperti biasa dikirim lewat link Google Form yang akan Bapak berikan. Bapak berterima kasih kepada anak-anak yang sudah mencoba untuk mengirim lewat link Google Form ya. Bagi yang belum, tidak apa-apa, Bapak masih terima lewat WA. Ya, itu tugas dari Bapak ya. Silakan anak-anak kerjakan dan dikumpulkan. Oke? Sekian video pembelajaran Bapak hari ini tentang materi bahasa Indonesia. Selamat belajar, tetap semangat, salam sehat selalu. Selamat pagi.